kabar anak-anak? Ya, bertemu kembali bersama kami di channel Generasi Alpha Talent bersama saya, Pak Warsidi. Pada kesempatan ini, kita akan membicarakan satu bab terkait dengan lapisan bumi. Pada video singkat ini, saya batasi pada pembahasan kita untuk satu lapisan bumi yang paling atas ya, yang nanti kita bahas di sini adalah lapisan bumi atmosfer. Baiklah anak-anak, kita masuk pada materinya. Jadi atmosfer itu kalau kita tinjau dari asal katanya, berasal dari kata Yunani yang terdiri dari dua suku kata ya, yaitu atmos yang berarti uap dan sphaira yang berarti bulatan. Sehingga dari pembentukan kata ini bisa saya ambil satu kesimpulan bahwa atmosfer dapat diartikan sebagai lapisan gas yang menyelubungi bulatan daripada bumi. Itulah yang disebut dengan atmosfer. Atmosfer menyelimuti seluruh permukaan bumi ya, menyeluruh dari semua membentuk bulatan bola ya, menyeluruh dari dengan ketebalan lebih dari 650 km. Jadi dari permukaan bumi sampai ke atas selimutnya ini, mantelnya ini setebal sekitar 650 meter ya. Pada lapisan atmosfer terkandung beberapa macam gas. Di atmosfer yang paling dominan ya, yang paling dominan itu adalah kandungan daripada gasnya. Atmosfer dapat menyediakan oksigen bagi makhluk hidup, tentunya untuk aktivitas bernapas ya sebagai salah satu syarat untuk kehidupan, dan juga karbon dioksida bagi tumbuh-tumbuhan untuk melakukan asimilasi atau fotosintesis. Jadi oksigen dan karbon dioksida ini disediakan secara cukup di atmosfer dan memang sudah kemurahan Allah ya, antara oksigen dan karbon dioksida ini diberi massa jenis yang besar sehingga karena massa jenisnya besar maka dua zat yang dibutuhkan oleh tumbuh-tumbuhan dan manusia hewan ini senantiasa akan berada di lapisan permukaan bumi. Kemudian kalau kita lihat secara data ya, komposisinya seperti ini dari 4 komponen yang terbesar ya. Nitrogen ini sekitar 75% lebih ya. Kemudian oksigen ini prosentasenya. Kemudian peringkat ketiganya adalah argon dan karbon dioksida menempati posisi keempat ya, dari 4 komponen penyusun atmosfer yang paling tinggi ya, yaitu pertama nitrogen, oksigen, argon dan karbon dioksida. Kemudian yang komponen kecil-kecil yang jumlahnya sangat kecil ya, walaupun ini juga berada dan masing-masing juga dapat digunakan, bisa kita lihat pada tabel berikut ya. Jadi ada neon, helium, krypton, xenon, dan juga CH4 ya, metan, karbon monoksida, H2, N2O. Kemudian di sini ada O3 juga ya, yang kita kenal selanjutnya sebagai ozon ya, H2S, asam sulfat, SO4 ya, sulfatnya ya, asam sulfur H2S, SO4-nya asam sulfat, NH3 dan NO2. Ini juga terdapat di atmosfer kita walaupun pada jumlah yang relatif kecil dalam satuan ppm ya. Kemudian atmosfer diciptakan memang tidak sia-sia, anak-anak. Jadi atmosfer memang disengaja dibuat, diciptakan oleh sang pencipta tentunya. Ini dengan fungsi yang pertama adalah untuk mengurangi radiasi matahari. Sehingga dari cahaya matahari langsung yang banyak mengandung apa saja gelombang di sana, mau ya, gelombang yang polikromatik, ini nanti disaring. Tentunya yang membahayakan bagi kehidupan di permukaan bumi akan habis di atmosfer itu ya. Kemudian yang kedua juga, dengan adanya atmosfer kita bisa mendistribusikan air ke berbagai wilayah permukaan bumi ya. Jadi melalui udara.
Tidak, misalnya bagaimana cara kita mengangkut air dari laut sampai ke puncak gunung tanpa melalui udara, ya sangat kesulitan anak-anak. Kemudian yang ketiga adalah untuk menyediakan oksigen dan karbon dioksida. Ini yang banyak dibutuhkan, mutlak dibutuhkan oleh manusia dan hewan, oksigennya, dan tumbuhan untuk karbon dioksidanya ya. Dan juga sebagai penahan benda-benda angkasa yang mau mencapai ke permukaan bumi ya. Sehingga nanti akan terbakar habis di lapisan ini dan disebut sebagai meteor. Kalau kita lihat kondisi suhunya ya, secara vertikal anak-anak bisa kita lihat ya. Jadi di sini pertamanya sekitar antara 20-an ya pada ketinggian rendah. Kemudian terus semakin naik ketinggiannya, suhu itu akan terus turun. Akan terus turun ya. Sampai pada ketinggian sekitar ini antara 15-an ya, 15 meter. 15 km ya, 15 km. Ini mungkin dan akan stabil di daerah situ. Kemudian semakin naik ketinggiannya, kembali suhu itu akan semakin meningkat, akan meningkat. Setelah sampai pada ketinggian sekitar 50 km, mereka akan terus menurun ya, menurun bahkan sampai pada ketinggian 90 km. Kita lihat di sini sudah mencapai hampir 9 negatif ya, negatif 90 derajat. Sangat dingin ya anak-anak. Kemudian setelah ketinggian itu terus berangsur, terus menanjak, terus naik. Ini semakin ke atas, ini sudah di exosphere ya, bagian luar ruang angkasa yang tidak mungkin semakin ke sana udaranya sudah semakin nggak ada, semakin hilang, maka di sini suhunya sudah sangat tinggi ya, sangat tinggi terus ini. Inilah keadaan atmosfer bumi kalau kita lihat dari suhunya secara vertikal dari bawah ke atas. Kemudian lapisan yang tadi yang paling bawah ya, yang paling bawah di sini anak-anak adalah lapisan troposfer ya. Lapisan ini merupakan lapisan yang suhu udaranya akan menurun dan bertambah dengan bertambahnya ketinggian ya. Di mana kenaikan 100 meter temperaturnya akan turun setengah derajat. Jadi semakin naik semakin, sehingga kita tidak heran lagi mengapa ketika di puncak gunung itu justru suhunya akan semakin rendah ya. Logikanya kan kalau naik itu kita semakin dekat dengan matahari ya. Tapi untuk lapisan troposfer lain, nanti ada pada lapisan tertentu yang sudah saya jelaskan di depan tadi akan naik ketika sudah mencapai ketinggian yang sangat tinggi. Tapi pada ketinggian troposfer ini semakin naik, maka suhu itu akan semakin turun dengan ketentuan naik 100 meter, maka suhunya turun setengah derajat. Kemudian selanjutnya, lapisan troposfer ini dianggap sebagai lapisan atmosfer yang paling penting. Kenapa? Karena segala sesuatu yang terkait dengan iklim cuaca, hujan, kelembapan, awan, inilah yang terjadi pada lapisan troposfer ini. Sehingga ini langsung berkenaan dengan kehidupan di muka bumi ya, berkenaan langsung anak-anak. Sehingga dianggap maka lapisan troposfer inilah lapisan yang paling penting ya. Jadi berhubungan langsung dengan permukaan bumi yang tentunya kehidupan ini berada di permukaan bumi itu. Kemudian jenis-jenis awan ya pada lapisan troposfer tadi berbagai jenis ternyata ya, berbagai jenis, ada yang seperti ini, ada yang tebal ya, ada yang berserat-serat ya, seperti itu anak-anak. Mari akan kita lihat ya dari berbagai jenis ini pada keadaan seperti itu, kita lihat satu persatu. Kita klasifikasikan ya, klasifikasi awan menurut ketinggian dasar awannya ya. Pada ketinggian ada 0 sampai 3 km. Ini ada 3 sampai 6 km. Ada 6 sampai 9 km ya. Dan 9 km
ke atas. Jadi kalau kita klasifikasikan berdasar ketinggian awannya, ini ada klasifikasi pertama 0 sampai 3 km ya, 3 sampai 6 km, 6 sampai 9 km, dan 9 sampai 12 km. Jadi kita berapa ini tahapannya anak? 0 sampai 3, 3 ke 6, 6 ke 9, 9 ke 12. Jadi setiap tahapannya berisi 3 km ya. Sekarang kita lihat lebih dekat. Untuk yang pertama yaitu untuk jenis awan ini, jenis awan cirrocumulus ya. Cirrocumulus ya, seperti bersisik begini ya. Nah, seperti bersisik. Kalau kita lihat, saya ingat waktu itu seperti makanan itu yang berkuah, Ya, di sini ada buburnya itu ya, seperti itu, kayak seperti bersisik. Gitu. Ini ciri khas daripada awan cirrocumulus ya. Kemudian kalau kita lihat ketika keberadaannya di cahaya matahari ya, ada jenis awan cirrostratus ya, yang bisa membentuk lingkaran-lingkaran seperti ini ya. Ada awan cirrostratus jenis nobulus. Ini ada ini ya, seperti halo ya. Kemudian ini juga mirip juga ya, awan cirrostratus jenis vibrotus ya. Jadi ada awan cirrostratus ini ciri khasnya. Ini ada lihat ini. Kemudian ada cirrostratus nobulusus ya. Ada cirrostratus vibratus. Ini jenis-jenis awan dari cirrostratus ya. Kemudian kita lihat jenis yang lain, yaitu apa? Jenis altocumulus ya. Altocumulus ya. Ini juga ada beberapa macamnya ya. Yang pertama, awan altocumulus di pagi hari. Ini saya sering kita jumpai ya. Inilah keadaan di pagi hari ketika terjadi awan altocumulus ya. Kemudian juga ada awan altocumulus ketika di sore hari. Di sore hari ya, sudah mulai gelap langitnya, maka warnanya menjadi lebih gelapnya. Dan kemudian awan altocumulus saat sunset. Ciri khasnya ketika ada sunset adalah ada cahaya merah ini ya, karena ini adalah pembiasan dari cahaya matahari yang sebenarnya itu bukan cahaya aslinya, cahaya pembiasanya ya. Kemudian kita lihat juga untuk awan jenis yang altostratus ya. Altostratus ya. Lebih merata ya, lebih meluas ya. Lebih gelap sedikit gini untuk jenis altostratusnya ya. Kemudian juga yang terkesan menakutkan ya anak-anak adalah jenis nimbostratus, awan jenis nimbostratus ya. Awan nimbostratus warnanya adalah kelabu tua. Warnanya kelabu tua yang ini biasanya kalau terjadi awan seperti ini kita sudah panik dulu ya, karena mungkin akan terjadi sesuatu ya. Paling tidak akan terjadi hujan yang lebat sekali ya. Kemudian sini juga bisa di daerah dingin ya, sana terjadi salju yang disebabkan juga oleh awan nimbostratus ya. Ini daerah iklim sedang dan sejuk ya. Awan nimbostratusnya seperti ini. Kemudian yang terindah anak-anak sebenarnya kita lihat adalah untuk jenis stratocumulus ya, Ini memberikan nuansa ya, nuansa di cakrawala yang begitu indah. Ini jenis awan yang stratocumulus. Insyaallah memang Tuhan Allah Subhanahu wa taala menciptakan awan ini berjenis-jenis dan berbagai maksud dan fungsi masing-masing. Dan ini juga awan yang jenis stratus ya. Jenis stratus ini awan di kabut pegunungan. Awan kabut pegunungan. Terus ini juga bahkan kita bisa berada di atas awan ya, anak-anak, seperti lagu ya, di atas awan ya. Karena apa? Karena itu awannya sudah membentuk kabut. Misalnya kita berada di permukaan tinggi ya, dataran tinggi di sini. Kemungkinan justru awan itu berada di bawah kita ya. Jadi kita berada di atas awan begitu ya. Oke, kita lanjutkan anak-anak untuk jenis cumulus ya. Cumulus ini seperti ini ya, kalau kita lihat adalah jenis domba ya, bulu domba kayak seperti bulu domba gitu ya. Ya. Oke.
Oke, jenis-jenis awan yang indah bisa kita saksikan juga di sini ya. Kemudian kalau kita lihat satu persatu dari berbagai lapisan atmosfer tadi ya Nana, yang pertama adalah troposfer, terbagi lagi ke dalam 4 lapisan, yaitu yang pertama lapisan udara dasar, lapisan udara bawah, udara adveksi atau gerak mendatar ya, juga lapisan udara troposfer. Ketinggian troposfer maksimal mencapai 15 km. Jadi ketinggiannya dari permukaan tanah sampai dengan 15 km di atas permukaan tanah atau permukaan bumi ya. Yang kedua adalah stratosfer ya. Stratosfer ini berada pada ketinggian 15 sampai dengan 50 km. Pada lapisan ini sudah sedikit sekali terjadi awannya karena memang di sini sudah tidak terdapat lagi uap air ya. Jadi pada ketinggian di atas 50 km sudah ya jarang ya terjadi awan. Nah, disinilah nanti yang kita kenal adanya gas ozon untuk fungsi sebagai pelindung ya, pelindung bumi dari sinar ultraviolet UV ya. Kemudian pada stratosfer ini ada lapisan udara isoterm, lapisan udara panas, dan lapisan udara campuran teratas. Itu pada stratosfer ya. Kemudian pada mesosfer, mesosfer pada ketinggian 50 sampai dengan 80 km. Disinilah nanti fungsi perlindungan atmosfer terhadap bumi dilakukan. Yaitu apa? Ketika ada meteoroid ya yang berkeliaran di luar angkasa, kemudian tertarik oleh gravitasi bumi dan masuk ke areal atmosfer bumi, maka disinilah akan terjadi pembakaran. Jadi seolah-olah misalnya kita melihat ada meteor jatuh ya, itu kayak seolah-olah seperti melintas bumi dan terus gitu ya, hilang ya, melintas bumi. Tapi itu kenyataannya tidak, anak-anak. Itu adalah dari langit sana ya, kemudian mulai masuk menuju bumi. Tapi di lapisan mesosfer ini terbakar habis dan tidak sampai ke bumi, walaupun juga ada beberapa meteorit yang sampai ke permukaan bumi ya, tapi itu memang jarang sekali. Kemudian yang berikutnya adalah lapisan ionosfer ya. Pada lapisan ionosfer yang juga disebut sebagai lapisan termosfer ya, di sini gas-gas akan terionisasi, melakukan molekul oksigen akan terpecah menjadi oksigen atomik ya. Semakin meningkatnya ketinggian pada lapisan ini, suhunya juga akan meningkat terus karena memang ini sudah di luar angkasa ya, sudah mendekati dengan semakin mendekat pada matahari ya. Kemudian yang ketiga adalah troposfer. Yang ketiga adalah lapisan ionosfer ini berada di atas mesopause hingga ketinggian 500 km ya, lapisan ionosfer atau termosfer ini. Nah, lapisan yang paling atas yang langsung bersentuhan dengan ruang angkasa adalah lapisan eksosfer. Eksosfer adalah lapisan yang terletak di atas lapisan termosfer atau lapisan ionosfer. Ketinggiannya sudah tidak diketahui lagi karena memang ini hanya sebatas pandang anak-anak. Jadi ketinggiannya berapa nggak bisa terukur lagi. Nanti langsung lepas ke luar angkasa sana ya. Ini yang disebut dengan lapisan eksosfer ya. Karena tidak ada batasan yang jelas antara eksosfer dan luar angkasa. Batasnya apa? Kita juga tidak bisa mengukur ini ya. Jadi pada lapisan ini kandungan gas-gas atmosfer sangat rendah dan pengaruh gravitasi sudah tidak hampir tidak terasa di sini, sangat kecil ya. Sehingga di sana ada kalau seperti hukum Newton pertama yang gerak lurus beraturan dia gerak lurus terus, yang diam ya diam terus gitu ya. Baru ketika mereka berbenturan, ada benturan terlempar ke lapisan mendekat bumi, maka baru mereka akan tersedot oleh lapisan bumi. Demikian anak, terima kasih pembahasan kita pada kali ini pada lapisan bumi khususnya atmosfer ya. Kita cukupkan sekian, nanti kita sambung pada lapisan-lapisan berikutnya. Jangan lupa saya mengingatkan untuk like, subscribe, dan mendukung channel kami ya. Terima kasih, selamat belajar, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.